Pengemis ini akan menjadi gangster hebat. Dia memungut sampah untuk mencari nafkah. Penghasilannya hanya cukup sebungkus mie instan. Apalagi dia harus berbagi makanan. Mereka bukan saudara kandung, tapi lebih dekat dari saudara kandung. Di musim dingin mereka saling bersandar untuk mencari uap panas. Tapi hal tak terduga akan mengubah hidup mereka. Saat mereka sedang tidur, atap rumah tiba-tiba berlubang. Mereka berlari keluar. Rumahnya sedang dirusak. Yonde bergegas menghentikannya. Karena jika rumahnya dibongkar, mereka tidak punya tempat tinggal. Melihat kakaknya diserang, Yongki menyerang orang yang menyerangnya. Tapi lawan punya banyak kekuatan. Saat itu Paman Kang masuk. Dia ingin mengantar keduanya ke Seoul untuk bekerja. Karena di tempatnya kekurangan orang. Saat ini keduanya menyadari mudahnya menghasilkan uang. Memungut sampah sebulan tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Tapi mereka tercengang saat tiba di lokasi. Yongki ketakutan dan beralasan ingin pergi ke toilet. Di toilet juga ada yang mengacau. Keberanian Yonde menarik perhatian Paman Kang. Pertandingan akhirnya berakhir. Dia menyuruh semua orang untuk berhenti. Yonde pergi ke toilet, tapi tidak menemukan adiknya. Malamnya dia melihat reruntuhan rumahnya. Dia tahu dia belum punya tujuan. Adiknya juga belum kembali. Dia meminta Paman Kang untuk menerimanya. Malamnya putri Paman Kang menyiapkan makan malam. Makanan itu yang paling hangat dalam hidup Yonde. Saat Yonde akan tidur, gadis itu memberinya selimut. Ini pertama kalinya dia merasakan hal yang disebut rumah. Tapi hal yang tak diinginkan terjadi. Paman Kang diserang oleh musuh. Melihat hal itu, Yonde bergegas menyelamatkannya. Setelah insiden semalam, satu kaki Paman Kang cacat. Jadi dia memutuskan untuk cuci tangan. Lalu meminjam uang untuk membuka laundry. Alhasil dia kelilit hutang. Malamnya keduanya pulang, dan melihat ada yang membakar furnitur rumahnya. Yonde bergegas menghajar musuh, lalu mengeluarkan uang, dan lemparkan ke wajah lawan. Beri aku sedikit waktu. Jika masih berani membuat masalah, salahkan dirimu sendiri. Untuk membantu Paman Kang melunasi hutangnya, Yonde memutuskan untuk pergi merantau. Tapi Paman Kang tidak ingin dia memasuki jalan gelap, karena terlalu berbahaya. Tapi dia tetap ingin melakukan apa yang diinginkannya. Karena itu satu-satunya cara untuk menghasilkan uang dengan cepat. Dia menemui wanita peminjam uang. Tapi wanita itu meminta membantunya. Yonde pergi ke markas geng hitam. Membantunya mencuri dokumen. Saat akan pergi, sekelompok geng hitam datang. Pemimpinnya adalah orang yang menyerangnya hari itu. Orang yang disiksa adalah adiknya. Melihat hal itu, dia menyuruh yang lainnya untuk pergi. Lalu dia menghajar musuh. Setelah mengalahkan semuanya, dia menyelamatkan adiknya. Yongki akan dikubur hidup-hidup. Kedua saudara itu berpelukan erat. Keduanya telah masuk ke dunia gangster. Sayangnya memiliki arah yang berbeda. Yongki ingin mengajaknya ke sisinya, tapi ditolak. Yonde menyerahkan surat tanah ke Song Hye. Song Hye memberinya tawaran. Yongki ingin keluarganya dipindahkan ke rumah yang lebih besar. Tapi Song Hye menolaknya. Tanpa diduga Yonde melakukan hal tak terduga. Ketampanannya juga bakat. Song Hye tidak protes. Dia juga menyetujui permintaannya. Setelah itu Yonde sibuk memperebutkan wilayah. Dia ingin naik ke posisi tertinggi. Tapi cara itu terlalu lambat. Jadi dia pergi mencari Song Hye. Wanita hebat itu mengungkapkan pikirannya. Song Hye tidak mengecewakannya. Setelah memperkenalkan Yonde ke anggota dewan, dia pergi meninggalkan keduanya. Setelah Song Hye pergi, Yonde berkata ingin dihormati. Setelah mendengarnya, anggota dewan memberinya pekerjaan, yaitu membeli tanah yang telah diincar di desa. Dia mengerti kekerasan tidak bisa digunakan. Jadi dia memutuskan untuk menyenangkan warga di desa. Dia menyuruh bawahannya untuk belajar menari dan menyenangkan wanita. Lalu bawa wanita di desa ke ballroom untuk berdansa bersama. Dengan keterampilan bujukannya, dia membeli semua tanah dengan harga termurah. Dan anggota dewan juga menepati janjinya. Dia menyerahkan kendali atas komplotannya. Tapi pencapaiannya membuat Paman Kang marah. Dia memukul wajah Yonde. Alasan dia memutuskan untuk mencuci tangan. Karena dia tahu jika terus ada di jalan itu, tidak akan ada akhir yang baik. Dia tidak mau Yonde masuk ke jalan itu.
Tapi Yonde tidak mendengarkan perkataan Paman Kang. Dia juga menutup laundry Paman Kang. Hari ini adalah hari pernikahan adik perempuannya. Meski bukan saudara kandung, tapi dia sudah menganggapnya sebagai saudara kandung. Tanpa diduga adik itu terus dianiaya oleh suaminya. Alasannya sederhana, karenamu aku kalah judi. Wanita itu dipaksa untuk mengembalikan kerugian. Malamnya dia menemui Yonde. Dia bersandar di dada Yonde dan menangis. Supaya adiknya memiliki pernikahan yang mulus. Dia tidak menghajar adik iparnya, tapi mengganti semua kerugiannya. Mulai sekarang jangan memukul adikku lagi. Tapi peringatan itu tidak didengar oleh adik iparnya. Besoknya saat Yonde hendak menemui adiknya, dia menerima kabar buruk. Dia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk adiknya. Dia tidak tahan lagi. Dia pergi ke kasino untuk memberi pelajaran pada adik iparnya. Pria itu ketakutan. Dia terus memohon ampunan. Kamu sangat hebat. Siapa kamu? Beraninya memukul adikku. Yonde memberinya beberapa pukulan. Malamnya dia pergi menemui Yongki. Yongki telah masuk ke sarang semut api. Adegan itu dilihat oleh seseorang. Dia ingin memanfaatkan itu untuk mengambil keuntungan. Khawatir masalah itu terungkap, Yongki menjadi marah. Dia menyerang lawan dengan indah. Setelah membuat onar, dia menyuruh orang untuk membuang mayatnya. Keesokannya mayat itu ditemukan. Yongki menjadi tersangka. Untuk melindungi hidupnya, Yongki menyalahkan Yonde. Yonde tiba-tiba diserang. Meski disiksa, dia tetap mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun. Tapi bos tidak percaya dan lanjut menyiksanya. Karena merasa seperti tikus, Yongki memberitahu Paman Kang tentang kabar itu. Saat Yonde dikurung dan hendak dikubur hidup-hidup, Paman Kang muncul untuk menyelamatkan Yonde. Dia membawa bawahannya ke sana. Melihat lawan yang kuat, Paman Kang tidak panik. Saat itu dua pria keluar dari bagasi mobil. Mereka adalah orang tua. Preman muda tidak pantas menjadi lawan mereka. Yonde tahu bahwa dirinya akan dibawa pergi. Jadi dia melawan musuh. Meski terluka parah, dia masih bisa bangun. Sayangnya lawan yang kuat berhasil menangkapnya. Di saat berbahaya, Paman Kang datang menyelamatkannya. Setelah Yonde berhasil kabur, bos marah dan menamparkan bawahannya. Pasti ada penyusup, karena jika tidak, Paman Kang tidak akan muncul. Mendengar hal itu, bos semakin marah. Jadi dia memanfaatkan koneksinya untuk menangkap kelompok Paman Kang. Setelah mendengar kabar itu, Yonde tidak tinggal diam. Dia pergi ke kantor polisi. Tapi Yongki menghentikannya, dan menyuruhnya untuk tenang. Preman yang ditangkap polisi adalah hal yang biasa. Melihat Yongki yang menolak untuk membantu, dia meminta bantuan anggota dewan. Setelah kelompoknya bebas, Paman Kang memutuskan untuk menghancurkan kelompok musuh. Ini membuat yang lain ketakutan. Apalagi sebagian bawahannya orang tua. Tanpamu aku masih bisa berperang. Keluarlah dari dunia ini sekarang. Jika masuk lebih dalam, kamu akan benar-benar mati. Aku menolaknya. Jika mundur sekarang, aku akan mati lebih cepat. Setelah bernegosiasi dengan sahabatnya, Yongki memutuskan untuk gabung ke geng bos. Sejak saat itu, dia menjadi kakak, bukan bawahan orang lain lagi. Tapi sebelum sempat bertindak, dia dicurigai sebagai bawahan Paman Kang. Untuk menyangkalnya, dia harus membunuh Paman Kang. Akhirnya dia mengambil keputusan. Dia pergi ke laundry Paman Kang, lalu menghunus pisau dan menusuknya berkali-kali. Saat pemakaman Paman Kang, kedua saudara tidak bisa menerimanya. Yonde tahu ini adalah ulah dari geng bos. Dia mengambil alih geng Paman Kang. Tak lama dia berbagi kabar dengan Yongki. Setelah perhitungan panjang, dia memutuskan untuk membunuh bos setelah pemakaman Paman Kang. Tapi baru saja pemakaman dimulai, sekelompok orang turun dari mobil. Tak disangka lawan tidak memiliki moralitas. Di hari pemakaman Paman Kang, tindakan itu benar-benar menyebalkan. Meski musuh ramai dan bersenjata, tapi dia tidak takut. Pertempuran kedua belah pihak dimulai. Melihat begitu banyak darah, pemimpin musuh ketakutan. Tak lama sekelompok orang datang. Pemimpin musuh mengira mereka adalah bala bantuan. Tapi tanpa diduga target mereka adalah geng bos. Saat ini pemimpin merasa aneh. Tak lama seluruh bawahan Yonde datang. Geng bos terperangkap di tengah.
Kedua belah pihak bertarung tanpa mempedulikan nyawanya. Yonde memaksa pemimpin untuk mengatakan pembunuh Paman Kang. Yongki takut itu akan terungkap. Jadi dia bergegas membunuh pemimpin. Malamnya Yonde mendengar kabar bahwa bos telah kabur. Dan gengnya telah diambil alih. Biarkan aku menangani sisanya. Jika bisa menyatukan tanah Gangnam, aku akan memberikan penguasaan penuh atas tanah itu. Gangnam akan segera menjadi dunia mereka. Setelah menghadiri pesta ucapan selamat, dia menghadiri pernikahan adiknya. Tapi dia tidak terlalu senang. Karena dia telah mengetahui bahwa pembunuh Paman Kang adalah Yongki. Dia ingin membalaskan dendam Paman Kang. Tapi dia ragu. Satu sisi Yongki adalah saudaranya. Satu sisi Paman Kang adalah dermawannya. Saat sedang mengumpulkan barang Paman Kang, Yonde menemukan buku catatan rumah tangga. Ternyata dia telah dianggap sebagai anaknya. Melihat hal itu dia menjadi sedih. Siapa bilang pria tidak bisa menangis? Pria bisa menangis jika rasa sakit sudah menyentuh hatinya. Malamnya keduanya membunuh bos yang hendak kabur. Yongki meminta Yonde untuk membawa mayatnya ke toilet. Tiba-tiba Yonde menembaknya. Yongki sudah bersiap untuk mencegah bencana. Tapi bawahan Yonde sudah mengatasi itu. Yongki sadar bahwa rencananya telah terungkap. Jadi dia juga mengaku telah membunuh Paman Kang. Saat Yonde hendak menembaknya, Yongki terus memohon ampun. Mohon maafkan aku. Yonde melepaskan satu tembakan. Lalu dia berkata jangan sampai muncul lagi di depan mataku. Tapi pada akhirnya Yongki tetap terbunuh. Di kereta seorang pria menembak Yonde. Tanpa diduga pria itu adalah bawahan anggota dewan. Lagi pula Yonde hanya bidak caturnya. Pemenang sebenarnya adalah Song Hye dan anggota dewan. Di sisi ini wanita itu sedang menunggu Yonde. Tanpa tahu bahwa Yonde tidak akan pernah kembali. Sebelum menutup matanya, Yonde meneteskan air mata penyesalan. Jika saat itu kedua saudara masih menjadi pengemis, kehidupannya tidak akan berujung seperti sekarang. Jika saat itu dia mendengarkan perkataan Paman Kang, dia tidak akan meninggalkan adik perempuannya sendirian. Tapi semuanya sudah berakhir. Kita menjalani hidup atas pilihan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.